Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Minum Malam. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Sobat Horor. Sebuah kisah yang berjudul Jin Penunggu Bukit Ciremai. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada sore itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya di lereng Gunung Ciremai. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, namun warna jingga di ufuk barat sudah pudar tertutup kabut putih yang merambat turun dari puncak. Angin pegunungan yang membawa aroma tanah basah berhembus melewati padang ilalang di kaki bukit. Di sanalah Maman duduk bersandar pada tongkat kayunya. Tubuh kurusnya terbungkus kaos lusuh dan sarung yang dililit di pinggang. Maman baru berusia 23 tahun, tetapi wajahnya yang pucat dan berkerut tipis membuatnya tampak lebih tua. Sejak kecil ia sakit-sakitan, mudah demam, sering pingsan, bahkan pernah hampir meninggal saat usia 8 tahun karena panas tinggi. Ayahnya sudah lama meninggal akibat penyakit paru-paru. Kini Maman hanya tinggal berdua dengan ibunya, Mak Yati, di gubuk bambu, di pinggir desa. Mak Yati yang sudah rentah sering khawatir pada kondisi anak sematawayangnya itu. Pekerjaan mengembala kambing milik Pak Sarkam, juragan kaya di kampung menjadi satu-satunya penghasilan Maman. Walau upahnya kecil, ia tak punya pilihan lain. Ia terlalu lemah untuk bekerja di sawah atau mengangkat kayu seperti pemuda desa lainnya. Kambing-kambing itu berjumlah lebih dari 20 ekor, dibiarkan merumput di padang ilalang. Maman mengawasi mereka sambil menahan rasa pening di kepalanya. Sejak pagi tubuhnya lemas, namun ia tak berani pulang sebelum semua kambing kenyang. Jika kambing hilang atau sakit, Pak Sarkam bisa memecatnya, dan itu berarti ia dan Mak Yati tak punya uang untuk membeli beras. Kalau bukan karena ibu, aku sudah berhenti dari dulu, gumamnya pelan. Dari kejauhan azan asar terdengar samar dari surau desa. Suaranya terbawa angin, terhalang bukit. Maman meraih kantong kain di bahunya, mengeluarkan sepotong singkong rebus yang dibungkus daun pisang. Namun baru saja hendak memakannya, pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba berdiri tetapi lututnya lemas. Tubuhnya terjatuh ke tanah berumput dan dalam sekejap kesadarannya hilang. Saat Maman membuka mata kembali, langit sudah gelap. Bintang-bintang bertebaran di langit malam. Bulan sabit menggantung pucat di balik kabut. Udara dingin pegunungan merayap hingga ke tulangnya. Samar-samar ia melihat sosok seseorang duduk di sampingnya, memegang tempurung kelapa berisi air. "Minum dulu, Kang." Suara itu tenang dan hangat. Maman yang masih setengah sadar menerima tempurung itu. Airnya terasa segar seolah berasal dari mata air gunung yang jernih. Setelah meneguknya, ia merasa tenggorokannya yang kering terbasahi dan kepalanya sedikit lebih ringan. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara serak. Pemuda itu tersenyum samar. Dalam cahaya bulan, wajahnya tampak bersih dengan mata tajam namun ramah. Pakaiannya sederhana, kain lurik dengan ikat kepala hitam, tapi terlihat seolah berasal dari zaman lain. "Namaku Denny," jawabnya singkat. "Kau pingsan di sini. Untung aku menemukannya sebelum malam benar-benar turun." Maman berusaha duduk. Ia menoleh melihat kambing-kambingnya masih berkumpul di dekat semak. Tidak menyebar seperti biasanya. Ia yakin sebelum pingsan tadi, beberapa ekor sudah bergerak menuju bukit. "Terima kasih," katanya lirih. "Aku sering begini, badanku lemah." Denny menatapnya sambil menghela napas. Pandangannya terarah ke bukit yang diselimuti kabut. "Kau tidak seharusnya sendirian di tempat ini selepas senja," katanya pelan. "Banyak yang tidak suka manusia datang terlalu dekat." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Maman meremang. Namun, ia menahan rasa takutnya. Ia sudah terbiasa dengan cerita orang desa yang mengatakan padang ilalang dekat bukit itu angker. Banyak yang mengaku melihat bayangan putih atau mendengar suara aneh di malam hari. "Aku harus menggembala di sini. Rumputnya subur, kambing-kambing suka," ujar Maman mencoba tersenyum hambar. Denny menatapnya lama lalu berkata, "Kalau begitu jaga dirimu, jangan melamun terlalu lama. Kadang yang tak terlihat bisa ikut mendekat."
Maman menelan ludah tak tahu harus membalas apa. Meski merasakan sesuatu yang ganjil pada pemuda itu, ia tidak merasa diancam. Malam itu, dengan sisa tenaga yang ada, Maman menggiring kambing-kambing pulang ke kandang Pak Sarkam. Saat melewati jalan tanah yang dipenuhi semak, ia sempat menoleh ke arah bukit. Di kejauhan, di tepi padang ilalang yang dilingkupi kabut, ia melihat Denny berdiri memandang ke arahnya. Namun, ketika ia berkedip, sosok itu lenyap. Sesampainya di kandang, Maman menutup pintu kayu kandang dengan lelah. Dari rumah panggung Pak Sarkam yang tak jauh dari situ, terdengar suara juragannya. "Man, semua kambing lengkap." "Lengkap, Pak," jawab Maman dengan suara yang ia keraskan. Pak Sarkam tidak keluar, hanya berseru lagi. "Bagus, besok pagi gembalakan di tempat yang sama." Maman mengangguk walau tak terlihat, lalu berjalan pulang ke gubuknya di pinggir desa. Di sana Mak Yati yang sudah menunggu di depan pintu dengan lampu sentir di tangan menyambutnya dengan cemas. "Loh, kau kenapa pucat begitu? Kau jatuh lagi ya?" tanya Mak Yati. "Cuma pusing sedikit, Bu," jawab Maman pelan. Ia tidak menceritakan soal pemuda yang menolongnya. Mak Yati menarik napas dalam, lalu membantu anaknya duduk di depan gerabah yang sederhana. "Kau ini jangan terlalu memaksakan diri, badanmu lemah. Kalau engkau kenapa-kenapa, siapa yang akan menemaniku?" Maman hanya tersenyum tipis. "Kita perlu uang, Bu. Aku harus terus bekerja." Malam itu, setelah makan singkong rebus berdua dengan ibunya, Maman tidur dengan perasaan aneh. Di antara syukur karena masih selamat dan rasa penasaran tentang pemuda asing bernama Denny. Hari-hari berikutnya, Maman kembali menggiring kambing ke padang ilalang. Sejak pertemuan itu, ia beberapa kali merasakan seolah ada yang memperhatikannya dari jauh. Pernah suatu siang, saat panas terik membuat kepalanya berdenyut, tiba-tiba angin sejuk bertiup dan kambing-kambing yang biasanya susah diarahkan bergerak sendiri ke tempat yang diinginkan. Maman merasa ada yang menolong, tetapi ia tak melihat siapapun. Suatu sore, ketika awan gelap menggantung di atas bukit, Denny muncul lagi. Kali ini ia duduk di atas batu besar di tepi padang ilalang, menyapanya dengan anggukan. "Kau lagi?" kata Maman dengan suara rendah, berusaha tidak terlihat kaget. "Kau tinggal di sini?" "Aku di sini sudah lama, lebih lama dari yang kau kira," jawab Denny sambil tersenyum. "Kau tidak perlu takut, aku tidak akan mengganggumu. Aku berterima kasih karena waktu itu kau menolongku. Kalau tidak ada kau, mungkin aku sudah mati kedinginan." Denny menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. "Kau lemah karena tubuhmu sering menahan sakit. Kalau kau mau, nanti ku beri ramuan. Dari dedaunan hutan ini, itu bisa membantu." Maman tercenung. Tidak ada alasan untuk menolak. Ia ingin sehat agar tidak terus merepotkan ibunya. Ia mengangguk pelan. Sejak hari itu, Maman tidak lagi merasa benar-benar sendirian di padang ilalang. Ia memiliki teman, meski masih misterius, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada yang memperhatikan selain ibunya. Pagi itu embun masih menempel di pucuk rumput ketika Maman memikul tongkat gembalanya. Maka, Mak Yati yang sudah bangun sejak subuh menyiapkan bekal sederhana, singkong rebus, dan sebotol kecil air kelapa yang disimpannya untuk menjaga stamina anaknya. "Men, jangan lupa minum air ini kalau mulai pusing. Kau itu masih lemah," pesan Mak Yati sambil menyodorkan botol. Maman tersenyum. Wajahnya lebih cerah daripada hari-hari sebelumnya. "Iya, Bu, tenang saja. Badanku belakangan ini rasanya lebih ringan." Mak Yati menatap anaknya dengan ragu, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berharap perubahan itu bukan pertanda buruk. Selama ini ia sudah terlalu sering menyaksikan anaknya jatuh sakit dan tak berdaya. Hari-hari Maman di padang ilalang kini terasa berbeda. Denny sering muncul meski tidak selalu. Kadang hanya suara langkah di rumput atau bayangan yang melintas di balik semak. Namun saat benar-benar menampakkan diri, Denny selalu membawa sesuatu. Kadang seikat daun hijau dengan aroma tajam, kadang akar yang bentuknya aneh. "Rebus daun ini, minum airnya sebelum tidur. Itu bisa memperkuat napasmu.
ujar Denny suatu sore sambil menyerahkan bungkusan daun. Maman menerimanya dengan hati-hati. Terima kasih. Aku tidak tahu cara membalas kebaikanmu. Tak perlu balas budi. Kau hanya perlu menjaga diri dan tidak bicara sembarangan tentang aku pada orang kampung, jawab Denny dengan nada tenang. Maman mengangguk. Ia memang tidak pernah bercerita kepada siapapun, bahkan kepada Mak Yati. Ia tahu orang kampung mudah curiga dan cepat menghakimi. Baginya Denny hanyalah seorang sahabat yang kebetulan tak banyak orang lihat. Seiring waktu, ramuan dari Denny benar-benar membawa perubahan. Maman tidak lagi sering pingsan di tengah gembalaan. Wajahnya yang dulu pucat kini sedikit lebih segar. Bahkan Mak Yati memperhatikan perbedaan itu. Kau sekarang jarang batuk dan jarang panas. Daun apa yang kau makan itu, Man? Tanya Mak Yati suatu malam saat mereka makan singkong bersama. Maman sempat terdiam, lalu tersenyum kecil. Hanya daun hutan yang kutemukan di bukit. Ada orang tua yang memberitahu dulu. Mak Yati mengangguk pelan. Ia tidak ingin mendesak lebih jauh. Ia tahu anaknya jarang berbagi cerita. Dan yang terpenting baginya hanyalah melihat Maman lebih sehat. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada Maman. Kambing-kambing yang ia gembalakan juga terlihat lebih sehat dan gemuk. Tidak ada yang tersesat atau sakit. Bahkan beberapa ekor yang biasanya nakal tiba-tiba menjadi penurut. Orang kampung mulai memperhatikan. Suatu sore, Pak Darso, tetangga yang juga penggembala kambing untuk juragan lain, menghampiri Maman yang sedang mengawasi ternaknya di padang ilalang. Man, aku heran sama kau. Kambingmu kok sekarang gampang dikumpulkan? Punya jimat ya? Canda Pak Darso sambil terkekeh. Maman tertawa hambar. Ah, mana ada. Mungkin cuma kebetulan kambing-kambing ini lagi jinak. Ah, jangan bohong. Biasanya kambing juragan Sarkam itu paling susah diatur. Kalau sekarang nurut, pasti ada yang bantu. Ujar Pak Darso setengah bercanda, setengah curiga. Maman tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sambil menepuk tongkatnya ke tanah, mencoba menahan kegelisahan. Di sisi lain, hubungan Maman dan Denny semakin akrab. Saat senja tiba dan kabut mulai turun, mereka sering duduk bersama di atas batu besar di pinggir padang ilalang. Denny bercerita tentang hutan dan gunung yang sudah ia kenal sejak berabad-abad lalu. Ia menuturkan legenda tentang para penjaga hutan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Aku tinggal di sini jauh sebelum kampung ini ada, kata Denny. Suatu kali matanya memandang ke puncak gunung yang terbungkus awan. Manusia datang menebang pohon, membuka ladang. Sebagian dari kami memilih bersembunyi, sebagian yang lain pergi. Aku tinggal karena suka ketenangan. Maman mendengarkan dengan rasa tak kajum. Bagi pemuda desa yang hidup dalam kesederhanaan, cerita itu seperti dongeng. Namun entah mengapa, ia tidak merasa ragu. Ia percaya Denny tidak berbohong. Aku tidak punya banyak teman di kampung, kata Maman lirih. Sejak kecil orang-orang menganggapku lemah dan merepotkan. Mereka lebih suka menjauh. Denny menoleh menatapnya dengan mata yang tajam tapi lembut. Kau tidak merepotkan. Kau hanya berbeda. Kadang orang takut pada yang berbeda. Sejenak mereka diam, hanya mendengarkan suara jangkrik dan desir angin malam yang melewati padang ilalang. Maman merasa nyaman dengan kehadiran Denny, seperti menemukan sahabat yang tidak menilainya. Suatu malam, ketika Maman pulang ke gubuknya, Mak Yati menyambutnya dengan wajah cemas. Man, tadi sore kambing yang paling kecil sempat lepas dari kandang. Tiba-tiba saja kembali sendiri ke halaman. Kau yang menggiringnya pulang. Maman menggeleng, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Tidak, Bu, mungkin kambing itu keliru jalan. Mak Yati menghela napas panjang. Aneh, aku tadi khawatir sekali. Syukurlah kambing itu tidak hilang. Maman senyum tipis. Dalam hati, ia tahu pasti Denny yang membantu entah dengan cara bagaimana. Kabar tentang kambing yang selalu pulang sendiri atau tidak pernah sakit mulai beredar di kampung. Beberapa tetangga memandang Maman dengan cara berbeda. Ada yang kagum, ada pula yang mulai berbisik-bisik dengan nada curiga. Suatu hari, di warung kopi desa, terdengar obrolan antara Wasimin tukang kayu dan Mbah Karno,
orang tua yang dikenal cerewet. Katanya si Maman sekarang badannya kuat, kambingnya juga sehat semua. Aneh ya, dulu dia sering tumbang di jalan, kata Wasimin sambil menyeruput kopi. Bakarno mengerling, hati-hati saja. Kadang-kadang perubahan yang terlalu cepat itu bukan karena hal biasa. Siapa tahu dia minta tolong sama yang tak kasat mata. Obrolan itu cepat menyebar. Beberapa warga mulai memperhatikan Maman dengan tatapan lain, campuran antara iri, kagum, dan curiga. Namun bagi Maman, yang terpenting hanyalah bisa menggembala dengan baik dan menjaga ibunya. Malam-malam, ia masih duduk bersama Mak Yati di depan gubuk menatap bintang-bintang di langit. "Kau sekarang lebih sehat, Man," kata Mak Yati suatu malam dengan suara lirih. "Aku senang melihatmu begitu, tapi entah kenapa aku juga kadang merasa cemas." "Kenapa cemas, Bu?" tanya Maman. "Entahlah, mungkin karena perubahan yang datang terlalu cepat. Kadang itu pertanda baik, kadang tidak." Maman terdiam. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan menyalahgunakan kebaikan Denny. Ia hanya ingin hidup normal, bekerja, dan merawat ibunya. Malam di lereng Gunung Ciremai sering turun lebih cepat dari tempat lain. Kabut merayap ke jalan tanah, membuat lampu-lampu minyak di gubuk warga tampak seperti bintang kuning yang redup di antara gulita. Maman baru saja selesai menutup kandang kambing saat suara langkah tergesa mendekati rumahnya. "Man, Man!" Ternyata Pak Sarkam, juragan kambing, datang dengan wajah gusar. "Ada apa, Pak?" tanya Maman agak gugup melihat majikannya datang larut malam. "Seekor kambing betina yang bunting hilang sejak sore. Tadi baru kusadari waktu mau menghitung. Kau lihat kambing itu di padang ilalang?" Maman menggeleng, wajahnya ikut panik. "Tidak, Pak, tadi semua lengkap waktu saya pulang." Pak Sarkam menghela napas berat. "Kalau hilang bisa rugi besar. Besok kita cari sama-sama." Setelah Pak Sarkam pergi, Maman duduk termenung di depan pintu gubuk. Mak Yati yang sedang menampi beras memperhatikannya. "Kenapa, Man?" "Kambing Pak Sarkam hilang. Besok kami harus mencarinya," jawab Maman. Mak Yati hanya mengangguk, namun ia menangkap kegelisahan di wajah anaknya. Keesokan paginya, Maman menggiring kambing ke padang ilalang seperti biasa. Tetapi pikirannya kacau. Ia merasa bersalah meski bukan kesalahannya langsung. Saat matahari mulai naik, ia mendengar suara langkah di belakangnya. "Wajahmu kusut sekali hari ini." Suara itu datang dari Denny, yang tiba-tiba muncul di dekat batu besar. Maman menoleh agak lega melihat sosok sahabatnya itu. "Seekor kambing hilang sejak kemarin. Pak Sarkam marah. Aku khawatir kalau tidak ketemu, aku yang disalahkan." Denny menatapnya sejenak lalu berkata dengan nada tenang, "Coba, kau ceritakan, di mana terakhir kali kau melihatnya?" Maman menceritakan detailnya. Denny mengangguk pelan. "Kalau begitu, nanti sore aku akan mencarinya. Jangan cemas." "Bagaimana kau mencarinya?" tanya Maman heran. Denny hanya tersenyum samar. "Ada cara yang bisa kulakukan. Tidak semua jalan bisa ditempuh manusia." Malam itu, ketika Maman hendak menutup kandang, Denny muncul di balik kabut. "Kambing itu diikat di lumbung belakang rumah Karta," bisik Denny. Maman terbelalak. Karta adalah seorang petani yang dikenal pemalas dan sering kalah judi di pasar malam. "Kau yakin?" tanya Maman, masih tak percaya. "Yakin. Pagi-pagi laporkan ke Pak Sarkam. Tapi jangan sebut namaku." Keesokan harinya Maman memberitahu Pak Sarkam. Awalnya Pak Sarkam meragukan, tetapi ia tetap mengajak beberapa warga memeriksa rumah Karta. Benar saja, kambing betina bunting itu ditemukan di belakang lumbung dengan kaki terikat. Karta tidak bisa mengelak. Ia mengaku mencuri karena butuh uang untuk melunasi hutang. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa. Sejak kejadian itu, nama Maman mulai sering disebut-sebut warga. Ada yang memuji ketajaman instingnya menemukan kambing hilang, ada pula yang diam-diam heran bagaimana ia bisa tahu
Beberapa hari kemudian, Wasimin kehilangan cangkul dan datang menemui Maman. "Man, ku dengar kau bisa tahu kambing juraganmu yang hilang. Tolonglah aku, cangkulku hilang kemarin sore. Mungkin kau bisa bantu." Maman sempat ragu, tetapi akhirnya ia pergi ke padang ilalang dan memanggil Deni saat senja. "Deni, ada tetanggaku yang kehilangan cangkul. Bisa bantu?" Deni muncul perlahan dari balik kabut. "Aku bisa mencari tahu. Tapi ingat, jangan biarkan mereka memujamu. Aku tidak ingin dikenal." Beberapa jam kemudian Deni memberitahu bahwa cangkul itu dipinjam oleh seorang pemuda desa tetangga dan belum dikembalikan. Ketika Wasimin memeriksa ke rumah pemuda itu, ternyata benar. Kabar ini makin membuat warga kagum pada Maman. Namun kekaguman tidak selalu membawa kebaikan. Bisik-bisik semakin ramai. Ada yang berkata Maman punya firasat tajam. Ada pula yang berbisik bahwa ia punya penolong tak terlihat. Di pojok warung kopi desa, Mbah Karno yang cerewet itu berkata pada Pak Darso, "Aku bilang apa? Dulu dia itu sering sakit-sakitan. Sekarang tiba-tiba sehat dan pintar mencari barang hilang. Jangan-jangan dia pakai bantuan makhluk halus." Pak Darso hanya tertawa kecil, tetapi tidak membantah. Bisik-bisik seperti itu cepat menyebar. Sementara itu, di sudut desa yang lebih sepi, seorang dukun tua bernama Ki Joko mulai merasa terganggu. Ia biasanya menjadi orang yang didatangi warga untuk mencari barang hilang atau mengobati penyakit aneh. Kini orang-orang malah mulai mendatangi Maman. "Anak itu harus dihentikan," gumam Ki Joko sambil memandangi tungku dupa di gubuknya. "Dia mencuri perhatian warga. Kalau dibiarkan, semua akan percaya padanya, bukan padaku." Maman mulai merasakan ada yang tidak beres. Suatu malam saat mereka makan singkong, ia berkata pada anaknya, "Man, ibu dengar orang kampung banyak yang membicarakanmu. Ada yang bilang kau dibantu makhluk halus. Kau jangan sembarangan bergaul, nak." Maman terdiam. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir, tapi ia juga tidak ingin berbohong. "Aku hanya bekerja, Bu. Tidak ada yang aneh," pelan Maman. Mak Yati menatap wajah anaknya dengan mata yang penuh tanya. Ia ingin percaya, namun firasat keibuan membuatnya waspada. Malam itu, ketika bulan separuh menggantung di langit dan kabut turun dari lereng gunung, Maman duduk di padang ilalang bersama Deni. "Deni, aku khawatir orang-orang mulai membicarakanku. Mereka pikir aku ini aneh." Deni menatap jauh ke arah bukit yang gelap. "Manusia selalu takut pada yang tidak mereka pahami. Yang penting, kau tidak memanfaatkan mereka untuk hal buruk." "Aku tidak ingin terkenal, aku hanya ingin hidup tenang dengan ibuku," kata Maman lirih. "Kalau begitu, tetaplah tenang, jangan menjawab fitnah dengan marah. Waktu yang akan membuktikan," balas Deni. Namun tak ada yang tahu bahwa diam-diam Ki Joko mulai menyusun rencana. Ia tidak hanya ingin menumbangkan nama baik Maman, tetapi juga ingin membuat orang percaya bahwa semua keberuntungan Maman berasal dari persekutuannya dengan makhluk gaib. Angin gunung sore itu bertiup lebih dingin dari biasanya. Daun-daun ilalang berdesir seperti bisik-bisik yang tidak jelas. Maman menggiring kambingnya lebih awal pulang. Ke kandang, ia merasa ada sesuatu yang tidak tenang di dadanya. Semacam firasat buruk. Saat melintasi tikungan dekat rumpun bambu, ia sempat melihat bayangan seseorang di kejauhan. Bayangan itu berdiri diam, tidak bergerak, lalu lenyap begitu saja di balik kabut. Ia mengira hanya penglihatannya yang keliru. Di rumah, Mak Yati sedang menyalakan tungku untuk menanak nasi. Ia menoleh saat masuk. "Pulang cepat sekali hari ini?" ujarnya heran. "Angin di padang ilalang tidak enak, Bu. Seperti ada yang mengintai," jawab Maman melepaskan caping. Mak Yati berhenti mengipas api, menatap wajah anaknya dengan khawatir. "Kau harus hati-hati, Man. Ibu dengar Ki Joko akhir-akhir ini sering bicara yang tidak-tidak di warung kopi. Katanya, kau punya penolong dari dunia lain." Bacalah dengan penuh semangat, ia sangat menghormati Pasarkam yang selama ini memberi pekerjaan padanya. Malam itu, Maman duduk di depan rumah dengan wajah gelisah.
Makyati menghampirinya sambil membawa secangkir teh panas. "Man, ibu dengar Pak Sarkam sakit parah. Apa kau akan menjenguk?" "Aku ingin menjenguk besok pagi," jawab Maman lirih. "Tapi aku takut orang-orang mengira aku penyebabnya." Maka Yati meletakkan tangannya di bahu anaknya. "Kalau niatmu baik, jangan takut. Yang penting kita tidak melakukan yang dilarang." Malam itu juga setelah tidur, Maman keluar dan menuju padang ilalang. Ia berdiri di bawah langit yang hanya dihiasi bulan sabit. "Denny!" panggilnya. Sosok itu muncul di antara kabut seperti biasa. "Kau kelihatan gelisah. Pak Sarkam sakit parah. Aku khawatir. Aku ingin menolongnya tapi aku tak tahu caranya. Dan orang-orang malah menuduhku yang tidak-tidak." Denny memandangnya lama lalu berkata, "Sakitnya bukan sakit biasa. Ada yang mengirimkan sesuatu kepadanya." "Siapa?" tanya Maman cepat. Denny menghela napas. "Aku belum bisa menyebutkan, tapi ini jelas ulah seseorang yang iri." Maman menunduk. Dalam hatinya ia merasa tahu siapa yang dimaksud Denny. Tetapi ia tidak ingin berprasangka tanpa bukti. "Bisakah kau menolongnya?" tanya penuh harap. "Aku akan mencoba, tapi aku butuh kau untuk menyampaikan pada keluarganya nanti. Manusia tetap harus berusaha lewat cara manusia." Maman mengangguk meski hatinya masih penuh kegelisahan. Sementara itu di sudut desa yang sunyi, Ki Joko kembali menyalakan dupa di gubuknya. Bibirnya melafalkan mantra dengan suara lirih. Biar mereka percaya bahwa semua ini ulah jin yang menjadi sahabat anak gembala itu. Biar dia dijauhi dan hilang wibawanya. Asap dupa mengepul dan keluar lewat celah-celah atap yang bocor. Angin gunung malam itu membawa aroma yang samar ke arah desa. Di kejauhan, anjing-anjing kampung melolong tanpa sebab dan kabut turun lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Kabar bahwa Pak Sarkam semakin parah sakitnya membuat suasana desa menjadi muram. Orang-orang yang biasanya ramai di warung kopi kini membicarakan hal yang sama. Penyakit Pak Sarkam yang tak bisa dijelaskan. "Aku dengar mantri sudah menyerah," bisik Wasimin pada Bu Sukmi saat di sumur. "Katanya seperti kena guna-guna. Badannya panas tapi kedinginan," sahut Bu Sukmi dengan mata melebar. Tak butuh waktu lama hingga bisik-bisik itu berubah menjadi tudingan. Nama Maman kembali disebut. "Sejak anak gembala itu dekat dengan makhluk tak kasat mata, desa kita tidak tenang," kata seorang lelaki paruh baya di pojok warung. "Benar, bisa jadi dia yang bawa sial," sambung yang lain. Maman tidak mendengar langsung ucapan-ucapan itu, tetapi ia merasakannya. Pandangan curiga warga semakin tajam saat ia lewat menggiring kambing. Bahkan, anak-anak yang dulu suka menyapanya, kini berlari pergi sambil berbisik ketakutan. Malam itu, Makyati duduk di depan bambu dengan wajah muram. Ia menghadap ke arah tungku yang apinya meredup. "Man, ibu tak enak hati. Kenapa hidup kita jadi begini? Dulu kau sakit-sakitan. Ibu sering menangis diam-diam. Sekarang kau sehat, tapi orang-orang malah menuduh yang bukan-bukan." Maman yang duduk di dekat pintu hanya menunduk. "Ibu, aku tak pernah bermaksud buruk. Aku hanya ingin hidup tenang, mencari rezeki yang halal." Makyati menghela napas berat. "Ibu percaya padamu, tapi entah sampai kapan orang-orang akan terus bicara." Malam itu, Maman tidak bisa tidur. Bayangan wajah Pak Sarkam yang sakit terbaring di ranjang membuatnya gelisah. Ia akhirnya bangkit dan melangkah keluar rumah menuju padang ilalang di bawah langit yang ditelan kabut. "Denny," panggilnya lirih. Kabut yang semula diam bergerak pelan dan dari dalamnya muncul Denny dengan sorot mata teduh. "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Juraganmu sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Bisakah kau menolongnya?" Maman memohon. "Aku bisa membantu menunjukkan cara, tapi kau yang harus melakukannya. Esok malam akan ada gerhana bulan. Saat itu kekuatan yang jahat biasanya menjadi lebih berani. Jika ingin menolong juraganmu, kau harus datang ke rumahnya malam itu dengan membawa daun sambiloto dan air dari sumur tua di dekat pohon beringin. Aku akan menuntunmu dari balik tirai." Maman mengangguk mantap. "Aku akan melakukannya." Keesokan harinya, kabar tentang gerhana yang akan datang membuat warga semakin resah. Mereka percaya gerhana membawa pertanda buruk. Di warung kopi, beberapa lelaki kembali membicarakan Maman. "Aku lihat dia malam-malam pergi ke padang ilalang sendirian.
kata seorang pemuda. Pasti dia memanggil penolong gaibnya, sahut yang lain. Kita harus waspada, jangan-jangan penyakit Pak Sarkam gara-gara dia. Gumam yang ketiga. Ki Joko yang kebetulan berada di warung hanya tersenyum tipis, merasa rencananya berjalan sesuai harapan. Menjelang senja, Maman meminta izin pada Mak Yati untuk pergi ke rumah Pak Sarkam saat malam. Ibu tidak perlu ikut, aku hanya ingin membantu, katanya. Mak Yati menatap anaknya dengan wajah khawatir. Kau yakin ini tidak berbahaya? Aku harus mencoba, Bu. Pak Sarkam sudah banyak membantuku selama ini. Mak Yati akhirnya mengangguk meski hatinya penuh kegelisahan. Malam itu, gerhana mulai menelan bulan. Cahaya purnama yang biasanya menerangi lereng gunung perlahan meredup digantikan bayang merah tembaga. Angin bertiup kencang membawa suara-suara aneh dari hutan. Maman datang ke rumah Pak Sarkam dengan membawa daun sambiloto dan kendi berisi air dari sumur tua. Seperti pesan Deni. Di depan rumah, beberapa warga berkumpul dengan wajah tegang. Mereka tidak menyambut Maman dengan ramah. Apa yang kau lakukan di sini, Man? Tanya salah satu lelaki dengan nada curiga. Aku datang untuk membantu, jawab Maman tenang. Membantu atau malah menambah penyakit? Sindir yang lain. Maman tidak menjawab. Ia masuk ke dalam rumah yang remang. Pak Sarkam terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Saat itu juga Deni muncul di sudut ruangan tak terlihat oleh mata orang lain. Suaranya terdengar di telinga Maman. Letakkan daun sambiloto di air, lalu usapkan perlahan di dahinya. Bacalah doa yang kau tahu. Maman menuruti. Ia memeras daun sambiloto ke dalam kendi, mengaduknya perlahan, lalu dengan membasuh dahi Pak Sarkam sambil berdoa. Beberapa warga yang menyaksikan saling berbisik. Ada yang sinis, ada yang penasaran. Tiba-tiba, saat Maman mengusap untuk ketiga kalinya, Pak Sarkam menggeliat dan memuntahkan cairan hitam yang berbau busuk. Semua yang hadir terkejut. Ya Allah, seru istri Pak Sarkam yang menangis lega sekaligus takut. Deni kembali berbisik. Itu yang mengikatnya. Keluar sudah, sekarang dia akan perlahan pulih. Namun belum sempat ketenangan datang, terdengar suara Ki Joko dari luar. Jangan percaya anak itu ulahnya sendiri yang membuat Pak Sarkam sakit lalu pura-pura menyembuhkan. Warga yang tadinya lega kembali bimbang. Beberapa langsung berbalik curiga pada Maman. Benarkah itu, Man? Bentak salah satu lelaki. Maman berdiri dengan wajah tegas, meski hatinya berdebar. Aku tidak pernah mencelakai juraganku. Aku hanya ingin menolong. Ki Joko melangkah masuk. Matanya tajam menatap Maman. Kalau kau tidak bersalah, kenapa kau tahu cara menyembuhkannya? Kau pasti yang mengirimkan penyakit itu. Sebelum Maman sempat menjawab, Deni berbisik lagi. Katakan pada mereka, periksa saja di bawah tungku dapur rumah Ki Joko. Mereka akan menemukan sesuatu. Maman menatap Ki Joko lalu berkata lantang, kalau kalian tidak percaya padaku, periksalah tungku dapur di rumah Ki Joko. Lihat apa yang kalian temukan di sana. Warga saling pandang, bingung dan ragu. Ki Joko tampak sedikit gelisah. Ngapain repot-repot memeriksa rumahku? Ini semua sihirnya, hardiknya. Namun beberapa warga yang mulai curiga, akhirnya bergegas pergi. Tak lama kemudian, mereka kembali membawa sebuah bungkusan kain lusuh yang berisi boneka jerami dan potongan kain milik Pak Sarkam yang sudah menghitam. Semua yang hadir terperanjat. Istri Pak Sarkam menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Itu kain dari sarung Pak Sarkam, suaranya lirih. Warga yang tadi mencurigai Maman, kini menatap Ki Joko dengan mata merah. Jadi, kau yang melakukannya, bentak seorang pemuda. Ki Joko mundur selangkah, wajahnya memucat. Bukan aku, itu hanya jimat, kilahnya, namun suaranya bergetar. Maman menatap semua orang dengan mata sendu. Aku hanya ingin juraganku sembuh. Aku tidak pernah ingin memusuhi siapapun. Pak Sarkam yang sudah mulai sadar dengan suara lemah berkata, Maman, terima kasih kau telah menolongku. Suasana yang tegang mendadak berubah hening.
Hanya suara angin malam yang berdesir melewati celah dinding bambu rumah Pak Sarkam. Di luar, gerhana perlahan memudar dan bulan kembali memancarkan cahaya pucatnya ke lereng gunung. Matahari baru saja muncul dari balik puncak Gunung Ciremai, menyinari kabut tipis yang menggantung di lereng. Udara pagi terasa lebih segar setelah semalaman desa diguncang oleh kebenaran yang terungkap. Di rumah Pak Sarkam, suasana lebih tenang. Juragan tua itu terbaring di depan kayu dengan wajah yang jauh lebih cerah. Napasnya kini teratur. Dan meskipun tubuhnya masih lemah, senyum tipis sudah kembali menghiasi bibirnya. Istri Pak Sarkam duduk di samping ranjang sambil mengusap matanya yang sembab. Alhamdulillah, berkat pertolongan Maman, Mas akhirnya membaik, ujarnya dengan suara parau. Beberapa tetangga yang datang menjenguk mengangguk pelan. Sebagian menatap Maman yang berdiri di pojok ruangan dengan raut wajah tenang. Mereka yang semula menaruh curiga, kini merasa malu. Pak Sarkam menoleh perlahan ke arah Maman. "Man, aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Kau bukan hanya gembalaku, kau juga penyelamatku." Maman tersenyum kecil, menunduk hormat. "Saya hanya melakukan yang saya bisa, Pak." Pak Sarkam menarik napas dalam, lalu menoleh kepada istrinya. "Bu, besok minta Surip antar 3 ekor kambing betina yang sehat ke rumah Maman. Anggap itu hadiah dari kami. Tanpa dia, mungkin aku tidak selamat." Maman terkejut. "Waduh Pak, tidak perlu repot, saya sudah senang melihat Bapak sembuh." Namun Pak Sarkam mengangkat tangan tersenyum tulus. "Terimalah Man, itu bukan sekadar hadiah, tapi tanda terima kasih. Kau sudah berbuat lebih dari seorang gembala." Beberapa tetangga yang menyaksikan adegan itu mengangguk setuju. Ada yang bahkan menepuk pundak Maman seolah ingin menebus kesalahan karena meragukannya. Kabar tentang kebenaran yang terungkap semalam menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang yang kemarin melempar fitnah kini datang ke rumah Maman untuk meminta maaf. Wasimin datang paling pagi, menundukkan kepala dalam. "Man, maafkan aku. Aku sempat percaya pada omongan Ki Joko, padahal kau hanya ingin menolong." Maman mengangguk dengan tulus. "Tak apa, Wak. Aku tidak menyimpan dendam." Makyati yang duduk di serambi rumah diam-diam mengusap air mata haru. Ia memandang anaknya dengan rasa bangga yang sederhana. Bangga karena Maman tetap rendah hati meski pernah dijatuhkan oleh fitnah. Keesokan harinya, 3 ekor kambing betina berbulu putih dibawa oleh Surip, pembantu Pak Sarkam, ke rumah Maman. Makyati yang menyambut di depan gubuk sempat tertegun. "Ini untuk kami?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Surip mengangguk sambil tersenyum. "Titipan Pak Sarkam, katanya untuk modal Maman supaya tidak hanya jadi gembala, tapi juga punya ternak sendiri." Maman mengelus salah satu kambing dengan wajah bahagia, namun tetap menunduk rendah hati. "Sampaikan terima kasih saya pada Pak Sarkam, saya tidak akan lupa kebaikannya. Bagi Makyati, hadiah itu lebih dari sekadar ternak." Itu pertanda bahwa anaknya kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Sementara itu, Ki Joko harus menerima kenyataan. Ia diusir dari desa setelah warga menemukan barang-barang gaib yang disembunyikannya. Tidak ada yang berani lagi mempercayainya. Ketika rombongan warga mengantar Ki Joko keluar desa, ia berjalan dengan langkah gontai tanpa lagi berkata apa-apa. Hanya tatapannya yang suram, yang sesekali menoleh ke arah Maman, seolah menyimpan penyesalan yang terlambat. Hari-hari berikutnya, desa perlahan kembali damai. Maman kembali mengembala kambing seperti biasa, namun kini tanpa pandangan curiga dari orang-orang. Bahkan beberapa tetangga sering menitipkan kambing atau ayamnya untuk dijaga, karena orang-orang percaya bahwa ia orang baik yang tulus. Makyati lebih sering tersenyum. Setiap kali melihat 3 ekor kambing hadiah Pak Sarkam di kandal kecil mereka, ia merasa hidup perlahan membaik. "Akhirnya kau punya ternak sendiri, Man," katanya suatu pagi. Maman hanya tersenyum, lalu melanjutkan menggiring kambing ke padang ilalang. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan langit mulai berwarna jingga, Maman duduk di padang ilalang sambil memperhatikan kambing-kambingnya yang tenang merumput. "Deni," panggilnya pelan. Kabut sore bergerak lembut, dan perlahan wujud Deni muncul di dekat batu besar seperti biasa. Namun kali ini, sorot matanya tampak berbeda. Lebih sendu, kelihatan tidak seperti biasanya, kata Maman. Deni tersenyum tipis. "Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Kini kau sudah tidak lagi sendirian. Orang-orang mulai menghargaimu."
Maman menunduk, lalu berkata lirih, "Itu semua karena bantuanmu. Kalau bukan karenamu, aku mungkin masih dianggap anak sakit-sakitan yang tak berguna." Denny menggeleng pelan. "Tidak, Man. Yang membuatmu kuat adalah hatimu sendiri. Aku hanya membantumu melihat jalan." Mereka terdiam sejenak. Hanya angin sore yang terdengar menyusup di antara ilalang. "Aku mungkin tidak akan sering muncul lagi," kata Denny. "Kau sudah bisa berdiri sendiri. Terlalu sering aku hadir bisa membuatmu terus jadi bahan gosip orang-orang." Maman menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Tapi kau sahabatku. Kau satu-satunya yang tidak pernah meninggalkanku." Denny tersenyum lembut. "Persahabatan tidak harus selalu tampak di mata. Aku akan tetap ada di sini menjaga dari jauh. Kau hanya perlu percaya pada kebaikan yang sudah kau miliki." Senja turun perlahan dan kabut mulai merayap kembali ke lembah. Maman masih duduk di sana, memandangi tempat di mana Denny tadi berdiri sebelum sosoknya menghilang bersama kabut. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ada rasa rindu, namun juga ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Mak Yati melihat anaknya duduk di serambi rumah dengan wajah yang teduh. "Man, kau kelihatan lebih tenang hari ini," ujarnya. Maman mengangguk sambil tersenyum. "Aku hanya bersyukur, Bu. Hidup kita akhirnya bisa damai dan kini kita punya kambing sendiri." Mak Yati ikut tersenyum menatap ke arah kandang kecil di samping rumah. "Siapa sangka anakku yang dulu sering sakit-sakitan kini dipercaya banyak orang." Musim berganti. Kambing-kambing yang pernah hilang kini tumbuh sehat. 3 kambing hadiah Pak Sarkam juga mulai beranak. Maman lebih sering terlihat bercakap dengan para tetangga di jalanan desa. Mereka tidak lagi menjauhi atau memandangnya dengan curiga. Pak Sarkam yang sudah pulih sering memanggil Maman ke rumah untuk makan bersama. Ia berkata suatu kali, "Kau bukan hanya penggembala yang rajin, Man. Kau sudah seperti anak sendiri bagiku." Maman hanya tersenyum rendah hati. Namun di dalam hatinya, ia merasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki tempat di desa ini. Pada suatu pagi yang cerah, Mak Yati berdiri di depan gubuk kecil mereka sambil menatap ke arah padang ilalang yang disinari mentari. Ia melihat Maman berjalan menggiring kambing, termasuk 3 ekor yang menjadi miliknya sendiri. Dengan langkah ringan, wajahnya diterpa cahaya pagi. Ada sesuatu yang membuat hatinya tenang. Ia tahu, meski Denny tidak lagi sering hadir, putranya kini memiliki keberanian untuk menjalani hidup dengan tegak. Dan di balik kabut yang menyelimuti lereng gunung, entah di mana, mungkin Denny sedang memperhatikan mereka dengan senyum samar. Bahagia karena sahabatnya akhirnya menemukan tempatnya di dunia manusia.